Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Abror. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah Wali Allah Kiai Mustafa Kaliwungu. Kiai Mustafa wafat di tanggal 13 Maret tahun 1969 seperti tertulis di batu nisannya. Semasa hidupnya terkenal sebagai ulama Islam Kaliwungu yang memiliki karomah dan kesaktian tertentu. Karena beliau dikenal sebagai Wali Allah atau kekasih Allah, maka tidak heran jika beliau memiliki banyak kelebihan berupa karomah. Kiai Mustafa hidup antara tahun 1920 hingga tahun 1969. Seperti halnya makam wali-wali yang lain, makam Mbah Syafa demikian beliau biasa disapa. Ini pun kerap dikunjungi para peziarah, terlebih pada hari Kamis Wage sore dan Jumat Kliwon. Pada kedua hari tersebut, ratusan bahkan ribuan peziarah datang ke sana. Santri dari beberapa pesantren juga kerap menjadikannya sebagai tempat untuk melaksanakan riyadhah. Selama hidupnya, Mbah Syafa dikenal sebagai sosok yang zuhud. Ia sangat sederhana baik dalam berpakaian maupun dalam bertutur kata. Kesederhanaannya dalam berpakaian membuat sebagian orang menganggap Mbah Syafa sebagai kiai yang sangat miskin. Bahkan ada orang yang menganggap Mbah Syafa adalah orang gila, karena beliau memang kerap berperilaku khawarikul adah, yaitu berperilaku di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Persangkaan orang bahwa Mbah Syafa adalah orang gila sudah terdengar sebelum masyarakat mengetahui karomah dan kewaliannya. Rahasia Mbah Syafa sebagai wali akhirnya terbongkar. Pada suatu hari, tetangga di sekitar rumah Mbah Syafa dibuat gempar. Saat itu setelah musim haji, ada seorang haji yang datang ke desa Mbah Syafa. Dia mengaku dititipi anggur oleh seseorang di Mekah untuk diserahkan kepada Mbah Syafa yang baru saja menunaikan ibadah haji di Mekah. Padahal tetangga Mbah Syafa mengetahui sendiri, selama musim haji itu Mbah Syafa berada di rumahnya. Tetangga-tetangga menganggap tak mungkin Mbah Syafa akan menunaikan ibadah haji. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja masih kekurangan. Sejak peristiwa menakjubkan itu, pandangan orang pada dirinya berubah. Apalagi setelah karomah-karomahnya disaksikan orang-orang di sekitarnya. Banyak cerita menarik seputar kewalian Kiai Mustafa atau Mbah Syafa. Konon di Kendal dahulu pernah ada seorang wali Allah, Abdul Hadi namanya. Ketika beliau akan wafat, beliau menyampaikan pesan pada Habib Umar, penjaganya kala sakit yang tak jelas maknanya. Beliau mengatakan, "Nyonya dengklik kidul Masjid Kaliwungu nyambut gawe kulak jaritan." Artinya, Nyonya dengklik sebelah selatan Masjid Kaliwungu bekerja sebagai tengkulak kain. Pada saat Waliullah Abdul Hadi itu meninggal dunia, maka terlihat cahaya yang bersinar ke arah Mbah Kiai Mustafa. Itulah barangkali tanda awal kewalian Mbah Kiai Mustafa. Selain itu, ada beberapa cerita orang tua yang merupakan saksi ahli tentang keanehan-keanehan yang dianggap merupakan ciri karomah atau kewalian Mbah Kiai Mustafa. Suatu saat Mbah Kiai Mustafa menjamu tamu yang datang. Masing-masing tamu menuang sendiri air minum dari ceret yang sudah disediakan.
Anehnya, air minum yang berasal dari satu ceret itu dirasakan berbeda-beda oleh tamu yang minum. Kisah unik yang lainnya, ketika Mbah Wali Mustafa memotong pohon kelapa, diceritakan berawal dari seorang tetangga yang resah dan khawatir karena pohon kelapanya condong di atas rumahnya. Mendengar keresahan itu, Mbah Kiai Mustafa bertandang. Beliau langsung yang naik pohon kelapa untuk memotong pohon yang condong di atas atap rumah tetangganya itu. Setelah selesai dipotong, ternyata pohon kelapa itu jatuhnya justru berlawanan dengan rumah warga itu. Logikanya, pohon itu seharusnya jatuh persis di atas rumah tetangganya itu. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Disinilah orang makin yakin akan kelebihan karomah Mbah Kiai Mustafa. Sekitar tahun 1960-an, Mbah Kiai Mustafa kedatangan seorang tentara. Tentara itu bermaksud memohon restu, karena sebagai pembela negara dia mendapat tugas ikut dalam rombongan pasukan Trikora yang akan membebaskan Irian Jaya dari pendudukan Belanda. Saat dia sampai di tempat tinggal Mbah Kiai Mustafa dan menemukan maksudnya, Mbah Kiai Mustafa tidak menjawab sepatah kata pun. Beliau hanya mengambil sebuah wajan yang telah dibakar hingga merah membara. Oleh Mbah Kiai Mustafa, wajan itu didekatkan ke kepala orang tersebut sambil dipukul beberapa kali. Sesaat kemudian beliau masuk ke dalam rumah dan keluar dengan membawa 3 buah biji randu, lantas menyerahkannya kepada orang itu. Orang tersebut tidak mengerti apa maksud Mbah Kiai Mustafa, namun ia tetap menyimpan biji randu pemberian Mbah Kiai Mustafa. Di belakang hari, isyarat tersebut bisa diketahui setelah kapal yang ditumpangi tentara Indonesia hancur di tengah laut. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tersebut selamat dari bencana. Dalam kisah yang lain, diceritakan pada tahun 1940-an, suatu hari Mbah Kiai Mustafa menggali tanah hingga dalam. Orang-orang di sekitarnya merasa heran dengan apa yang dikerjakannya itu. Sebagian mengira tempat itu akan digunakan untuk memelihara ikan. Sebagian yang lain menyangka akan dibuat sumur. Setelah beberapa saat, orang baru sadar bahwa Mbah Kiai Mustafa mengetahui peristiwa yang bakal terjadi belakangan. Karena tidak lama berselang, tentara Jepang menyerbu daerah Kaliwungu, dan lubang itu dipergunakan sebagai tempat persembunyian orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika terjadi serangan tentara Jepang, masyarakat sudah panik dan lari ke sana kemari mencari perlindungan. Namun Mbah Kiai Mustafa justru tenang-tenang saja di teras rumahnya sambil membaca surat Yasin. Beberapa kali Mbah Kiai Mustafa membacanya, akhirnya tiba-tiba berhentilah serangan montir tentara Jepang tadi. Begitulah barokahnya bacaan surat Yasin yang dibaca Mbah Kiai Mustafa. Berbagai peristiwa aneh terjadi, termasuk setelah beliau meninggal dunia. Suatu ketika, Rosid saat sedang membersihkan balai desa Kerajaan Kulon Kaliwungu. Rosid, tukang sapu kantor tersebut, ditemui Mbah Kiai Mustafa tanpa berbincang apapun. Mbah Kiai Mustafa memberinya uang 1.000 rupiah. Dia tidak mengetahui pada saat itu Mbah Kiai Mustafa telah meninggal dunia. Anehnya, ketika sudah dibelanjakan, uang itu tetap utuh dan tetap ada di saku Rosid. Begitu ia sampai di rumah, hal itu berulang hingga 3 kali membuat gundah Rosid. Hatinya baru tenang setelah uang itu ia kembalikan ke kuburan Mbah Kiai Mustafa.
Maka sekarang makam Mbah Kiai Musyafa dikenal untuk memperlancar rezeki. Meski telah terbukti karomahnya, masih terdapat pula orang yang tidak mempercayai bahwa Mbah Kiai Musyafa adalah wali Allah. Maka suatu saat Kiai Muhid dari Jagalan Kutoharjo Kaliwungu bergumam, serasa meragukan berita kewalian Mbah Kiai Musyafa. Akhirnya dia mempunyai rencana untuk menguji kewalian Mbah Kiai Musyafa. Apa benar Mbah Kiai Musyafa itu seorang wali Allah? Coba aku ingin mencobanya karomahnya. Aku akan pura-pura meminjam uang Mbah Kiai Musyafa. Niat Kiai Muhid pada dirinya sendiri. Kiai Muhid kemudian sampai di halaman rumah Mbah Kiai Musyafa. Tiba-tiba Mbah Kiai Musyafa berkata dengan nada perintah, "Muhid, ke pasar saja memakai batok kelapa kalau akan mengemis." Padahal saat itu Kiai Muhid belum mengatakan apapun. Begitu mendengar ucapan Mbah Kiai Musyafa, maka Kiai Muhid terdiam, tak berani berkata sepatah kata pun. Dia tidak jadi mengutarakan niatnya akan meminjam uang. Sampai kini makam Mbah Kiai Musyafa ramai dikunjungi peziarah. Apalagi ketika acara sawalan peziarah akan membludak. Biasanya peziarah mengunjungi makam Mbah Kiai Musyafa usai ziarah ke makam Mbah Kiai Asy'ari. Seperti diketahui, awalnya kegiatan ziarah sawalan mengirim doa di makam Mbah Kiai Asy'ari ini hanya dilakukan oleh keluarga dan keturunannya Mbah Kiai Asy'ari. Tetapi lama-kelamaan diikuti oleh masyarakat Muslim Kaliwungu dan sekitarnya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah sepenggal kisah karomah Mbah Kiai Musyafa Kaliwungu Kendal. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.